Apa dosa Israel? Tanah Perjanjian? Kejadian pasal 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Siapa akhirnya yang bisa memiliki tanah perjanjian dari sungai Mesir sampai sungai Efrat? Bani Ishak, kaum Israel, atau Bani Ismail, kaum Arab. Apa dosa Israel? State. No, it's got to be the homeland of the Jews. We only have one homeland. The Arabs have 22. There's 300 times the size of our times. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita akan menyoroti Bani Israel karena baru-baru ini kita digonjang-ganjingkan dengan kelakuan Bani Israel yang merebut tanah-tanah Palestina. Dan perebutan tanah Palestina diantaranya untuk merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan, sampai hari ini mereka belum bisa. Sudah berkali-kali dikatakan bahwa bangsa pilihan sekaligus bangsa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan jabarkan satu persatu siapa saja nenek moyang Israel yang membuat kesalahan dan berbuat dosa hingga bangsa ini menerima akibatnya sampai hari ini. Israel itu mulai awalnya sudah melakukan banyak sekali perbuatan dosa yang menyebabkan bangsa ini akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana pertama kali yang dilakukan oleh saudara Ruben. Ruben ini adalah, kalau di 12 anak Israel itu adalah anak nomor pertama. Ruben ini menzinai atau berzinah dengan istri budak budak yang sudah dikawini oleh bapaknya Yakub yang bernama Bilha. Itu Kejadian pasal 35 ayat 22. Kemudian hak kesulungan ini diturunkan kepada Yehuda, karena hak kesulungan dari Ruben ini karena dia sudah melakukan perbuatan dosa berzina dengan istri ayahnya. Akhirnya hak kesulungan itu turun kepada saudaranya yang bernama Yehuda. Dan Anda ketahui bersama saudara-saudaraku ya, bahwa Yehuda ini adalah nanti di suatu ketika sampai hari ini nanti akhirnya dikenal dengan Bani Yahudi, karena Bani Yahudi ini asalnya dari Bani Yehuda ya. Dan ternyata konyolnya juga, Yehuda juga melakukan perbuatan dosa yang sangat besar sekali, dimana Yehuda ini mempunyai 3 orang anak dari istrinya Su'ah, dan istrinya Yehuda ini adalah orang dari Kanaan. Jadi Bani Yahudi atau Yehuda ini ternyata menikah dengan orang-orang Kanaan yang saat ini adalah disebut orang-orang Palestina itu ya. Dan Yehuda ini melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Apa itu yang dosa dilakukan adalah nantinya Yehuda ini atau bapaknya Yahudi ini berdosa melakukan perbuatan zina dengan menantunya sendiri yang bernama Tamar. Bagaimana kisahnya? Kisahnya diawali dari Yehuda ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Er, Onan, dan Sela.
Jadi Er ini mempunyai anak pertama, kemudian yang anak kedua bernama Onan, anak ketiga bernama Sela. Dan anak pertama ini menikah dengan Tamar ya. Dan karena Er ini dianggap jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuhnya. Jadi ini sangat aneh sekali ya. Jadi kalau ada orang jahat itu dulu itu Tuhan membunuhnya begitu saja. Kemudian kalau dalam tradisi Jawa dikenal wali ajang ya. Jadi kalau ada istrinya, kakaknya meninggal itu diteruskan ke adiknya. Itu ternyata tradisi ini sudah dilakukan oleh Bani Israel atau Bani Yahudi di kala itu, dimana saat kakaknya Er ini meninggal, maka adiknya yang meneruskan untuk mengawini mantan istrinya kakaknya yang bernama Onan. Dan ternyata Onan ini pun melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena setiap melakukan hubungan badan dengan Tamar, Onan ini selalu mengeluarkan spermanya di luar. Itulah sampai hari ini orang yang melakukan perbuatan tersebut dinamakan onani. Jadi onani ini adalah berasal dari pisah dari Onan, yang saat itu dia selalu melakukan hubungan seksual, tetapi spermanya dikeluarkan di luar. Akhirnya sampai hari ini dikenal dengan istilah onani. Jadi onani ini adalah awalnya dari sini kisahnya ya. Dan Tuhan melihat perbuatan Onan ini pun jahat di mata Tuhan, dan Tuhan membunuhnya juga. Jadi anak pertama tadi Er juga dibunuh Tuhan karena perbuatannya dosa. Anak yang kedua dianggap perbuatannya juga jahat di mata Tuhan karena selalu melakukan membuang spermanya di luar yang disebut onani, maka Tuhan juga membunuhnya. Kemudian janda Tamar ini akhirnya waktu itu ya, kisahnya adalah waktu Yehuda panen. Jadi di sana itu ada istilah panen, menggunting bulu domba. Jadi tradisinya mereka akhirnya nanti ada acara mabuk-mabuk, minum dan sebagainya, sehingga waktu itu si Yehuda ini atau Yahudi ini, nanti bapak moyangnya Yahudi ini, akhirnya waktu dia jalan-jalan ini dia melihat seorang pesundal di pinggir jalan. Dulu itu di tradisi Israel sana, kalau orang bersundal itu seorang pelacur itu ada ciri khasnya ya. Jadi ciri khasnya adalah dia duduk di pinggir jalan dengan wajahnya ditutupi ya. Nah, si Yehuda ini akhirnya menghampiri si wanita ini, sehingga Yehuda ini juga melakukan dosa berzinah atau bersundal dengan seorang dianggap seorang pelacur. Dan karena waktu itu dia tidak membawa uang, dia waktu itu janji kepada Tamar bahwa nanti akan saya kasih anak domba. Tamarnya juga akhirnya meminta tanda jadilah. Oke, setelah kita melakukan hubungan badan, saya minta bukti saja, karena waktu itu kan juga anak dombanya juga belum dibawa. Jadi dia hanya berjanji saja nanti akan aku kasih anak domba. Oke lah. Setelah dia melakukan perzinahan ya, jadi si Tamar ini akhirnya meminta tanda jadi itu apa? Yaitu cap materai, kemudian kalung dan tongkatnya si Yehuda. Akhirnya apa? Karena mereka melakukan perbuatan ini dalam waktu 3 bulan, ternyata Tamar ini hamil. Nah, waktu itu posisi Tamar adalah masih menantunya Yehuda, dan Yehuda waktu itu adalah seorang kepala suku atau raja ya, dari raja-raja kecil gitu ya. Melihat perbuatan dari mantan menantunya yang hamil tanpa suami, akhirnya marah dia. Si Tamar ini dipanggil, dibawa ke persidangan, dan dia akan dihukum mati dengan cara dibakar. Akhirnya waktu detik-detik dia mau akan dibakar, si Tamar ini berteriak, orang ini yang menghamili aku. Dia tunjukkan 3 bukti itu, jadi cap materai, kalung dan tongkat. Dan semua orang tahu bahwa itu adalah materai Yehuda, kalung Yehuda dan tongkatnya Yehuda. Akhirnya ketahuanlah bahwa yang berzinah adalah Yehuda. Ya, namanya hukum dari dulu ya seperti itu, tajam ke bawah. Tapi kalau yang kena adalah atasan atau rajanya
rajanya. Maka hukum itu pun akhirnya menjadi tumpul. Demikian juga yang terjadi pada kasus Yehuda ini. Akhirnya kasusnya ditutup, Tamar dinikahi, dan kelak nama anaknya itu adalah Peres dan Zerah, karena anaknya nanti adalah kembar ya dari hasil perzinahan ini. Dan nantinya di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 1 di kitab Perjanjian Baru, dan juga di Lukas pasal 3 ayat 23 masalah silsilah Yesus Kristus, ternyata silsilah daripada Daud, Nabi Sulaiman, dan juga Yusuf, bapaknya Isa atau Yesus, itu ternyata keturunan dari Peres ini. Jadi raja-raja Israel ini adalah keturunan dari perbuatan dosanya Yahudi atau Yehuda ini dengan berzina dengan menantunya yang akhirnya melahirkan dua orang anak kembar, yaitu Peres dan Zerah. Dan dari Peres ini melahirkan raja-raja Israel selanjutnya, yaitu termasuk Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Demikianlah saudara-saudaraku. Jadi apa yang bisa kita tarik dari sebuah kisah ini, bahwa ternyata Israel dari mula sudah sering sekali melakukan perbuatan dosa di mata Tuhan. Dan ini dimulai oleh bapak moyangnya sendiri, yaitu Yehuda, atau nanti kelak di kemudian hari dikenal dengan Bani Yahudi. Dan ternyata kakek moyangnya Yahudi ini sudah berbuat zina dengan menantunya sendiri, yaitu Tamar itu. Dan saya katakan berkali-kali bahwa kitab mereka ini sekaligus adalah kitab sejarah. Jadi saya mengatakan ini adalah berdasarkan sejarah ya. Jadi tidak sebagai kitab suci. Dan semoga Anda bisa menarik sebuah kesimpulan sendiri apa yang sudah saya ceritakan, bahwa ternyata dari keturunan Yahudi itu adalah dari keturunan orang pezina. Dan kelak Tuhan juga akan menghukum orang-orang Israel ini karena perbuatan dosa yang besar juga, yang juga dilakukan oleh Nabi Sulaiman atau Salomo, yang dilakukan oleh Daud atau Nabi Daud di dalam kitab suci mereka. Demikian saudara-saudaraku, insaflah jika Anda masih di luar Islam, masuk Islam menjadi mualaf, belajar dengan benar kitab yang benar dan menyembah Tuhan yang benar. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.